Beliau banyak mendampingi pemilik bisnis dan manajemen dalam menyusun perencanaan keuangan serta mengambil keputusan strategis berbasis angka. Fokus keahliannya adalah bagaimana proyeksi keuangan tidak hanya menjadi dokumen, tetapi benar-benar digunakan sebagai alat pengambilan keputusan. Di dalam sesi ini, Bapak Taufan Umbara akan mengajak peserta memahami proyeksi P&L dan juga cash flow, mulai dari penyusunan asumsi kunci, melihat dampaknya terhadap profit dan juga arus kas, hingga menerapkannya langsung melalui studi kasus keputusan bisnis yang nyata. Dan mari bersama-sama kita saksikan video berikut ini. Terima kasih Mbak Dewi untuk sambutan yang luar biasa. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Baik ya. Ini adalah sesi terakhir di sesi 2 hari Finance Manager Masterclass ya teman-teman. Dan pada siang hari ini saya akan sharing soal financial modeling dan financial projection. Nah ini dua binatang apa ini? Saya rasa kalau teman-teman sudah lama di dunia finance pasti gak asing lagi gitu ya. Tapi mungkin kalau yang baru tipis-tipis belajar finance-nya mungkin ini sesuatu yang baru gitu. Jadi financial modeling itu adalah strategi keuangan, bukan untuk menjadi model ya, tapi untuk bagaimana memodelkan bisnis kita di masa depan gitu. Finance dengan bisnis itu seperti dua sisi mata uang, dia nggak bisa terpisah ya. Bisnis kalau nggak ada finance-nya, saya nyebutnya sebagai yayasan sosial, betul nggak? Ya kan? Jadi kalau teman-teman sibuk, tapi nggak bisa kita lihat angkanya di keuangan, ya mungkin lebih baik ngerjain yayasan sosial aja, dapat pahala gitu ya. Oke, nah jadi hampir semua bisnis itu, bukan hampir ya, bahkan mutlak sebuah bisnis itu selalu ada fungsi finance-nya. Nah pertanyaan paling mendasar dari saya nih teman-teman, kenapa di dalam sebuah bisnis harus ada fungsi finance? Itu dulu. Kenapa di dalam sebuah bisnis harus ada fungsi finance? Ada fungsi marketing, ya, ada fungsi operation, ada fungsi HR. Berikutnya ada fungsi finance nih, ya, macam-macam lah. Ada accounting, ada tax, ya, ada yang ngurusin investasi dan seterusnya. Nah pertanyaan kenapa harus ada, teman-teman? Coba, boleh angkat tangan? Boleh? Ini nggak angkat tangan karena takut, karena malu. Silakan Mbak siapa? Boleh perkenalkan namanya dulu Mbak? Ya, selamat siang Pak. Nama saya Novita. Menurut saya kenapa finance penting ya? Finance itu ibaratnya tuh kayak kantong perusahaan. Yes. Jadi dia yang mengatur, memanage keuangan perusahaan dan juga memberikan input-input kepada stakeholder dan juga direktur. Ya. Oke, finance itu kantungnya perusahaan yang memanage keuangannya perusahaan. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu buat Mbak Novita. Ya, menurut saya itu benar ya, tapi menurut saya kurang tajam. Saya butuh satu kalimat ya yang bisa menggambarkan kenapa harus ada fungsi finance di dalam sebuah bisnis. Pak. Ya, silakan. Mas siapa? Saya Ikram. Mas Ikram. Oke. Fungsi finance kenapa harus ada di dalam bisnis?
agar tahu bisnisnya untung atau enggak. Oke, agar tahu bisnisnya untung atau enggak. Yang tadi Mbak Novita bilang di sini ada yang namanya manajemen keuangan ya. Manajemen keuangan. Kalau Mas Ikram bilang di sini bisnisnya untung atau tidak. Ini betul juga ya. Tapi menurut saya kurang tajam gitu. Masih kurang tajam menurut saya. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Mas Ikram. Satu lagi, coba. Saya mau tahu nih. Biar nanti kita satu persepsi apa yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Biar goals-nya sama. Silakan, Mas siapa? Mas Oki. Mas Oki. Silakan Mas Oki. Mas Oki dari mana Mas Oki? Dari fashion retail Pak bisnisnya. Fashion Retail Jakarta ya. Oke, Mas Oki. Apa kalau menurut Mas Oki? Kenapa harus ada fungsi finance di dalam sebuah bisnis? Buat tahu posisi kita saat ini lagi mana Pak? Oke, yang disebut posisi itu apa Pak? Alat ukur kita lagi di titik mana. Terus untuk menentukan juga kita mau melangkah ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Oke, untuk menentukan posisi kita di mana dan menentukan arah kita ke depannya mau kemana gitu ya. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu buat Mas Oki ya. Jawabannya tadi menentukan posisi perusahaan. Oke. Oke, jawabannya betul semua. Ini memang materi-materi yang ada di dalam dunia finance ya, manajemen keuangan ya, profit and loss ya, termasuk juga untuk manajemen resiko dan seterusnya gitu. Tapi kalau menurut saya, satu kata, kenapa harus ada fungsi finance di dalam sebuah bisnis? Untuk memastikan bahwa Anda menjadi orang kaya. Karena kalau bisnis, nggak bisa membuat pemiliknya atau ownernya atau siapapun shareholder yang ada di dalamnya lebih kaya, berarti bisnis itu nggak berhasil. Simpel aja. Gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apa yang disebut dengan kaya itu? Ada yang tahu? Apa yang disebut dengan kaya? Oke, kalau menurut definisi dari internasional ya, saya lupa asosiasinya apa. Yang disebut dengan kaya itu adalah seseorang atau sebuah institusi yang punya net asset atau kekayaan bersih sebesar 1 juta US dollar. Inilah yang disebut dengan kaya. Jadi kalau di bawah 1 juta US dollar maka belum kaya. Itu mau institusi maupun perusahaan. Ya. Nah, di sini ada istilah itu net asset. Jadi bukan semata-mata aset, ya, tapi net asset atau aset bersih. Ya, aset itu ada dua jenis. Ada aset kotor, ada aset bersih. Ya, hari ini misalkan saya punya Ferrari, ya saya punya villa senilai 10 miliar, ya kan, Ferrari saya nilainya 10 miliar, itu baru aset 20 miliar. Tapi kalau misalkan hutang saya ada 19 miliar, maka sebenarnya kekayaan bersih saya cuma 1 miliar. Karena liabilitasnya itu 19 miliar. Nah, itu enggak disebut sebagai orang kaya sebenarnya. Ya. Nah, cuman bedanya di Indonesia, kebanyakan orang Indonesia nggak bisa bedain tuh aset dan net aset. Asalkan kelihatan punya iPhone 17 gitu ya. Atau misalkan kelihatan punya apartemen mewah, rumah mewah, disebutnya orang kaya. Padahal kalau begitu dilihat liabilitasnya, dilihat hutangnya, hutangnya bisa jadi lebih besar daripada kekayaan bersihnya. Gitu ya. Nah, oke. Jadi sekali lagi yang disebut kaya itu adalah sebuah institusi yang net asetnya di atas 1 juta US dollar. Nah, di sini teman-teman ada istilah net asset. Net asset itu adalah sebuah istilah yang ada di dalam keuangan, betul ya? Jadi kalau teman-teman tidak paham keuangan, pasti bingung. Di mana sih nyari yang namanya net asset ini? Net asset kan adanya di neraca ya, di balance sheet. Nah, tugas sebuah bisnis itu adalah dia menumbuhkan net asetnya.
misalkan hari ini saya punya bisnis modal tahun 2026, saya modal bisnis misalnya di 20M, gitu ya. Nah kemudian goal saya adalah tahun 2028 net aset saya tumbuh menjadi 40M. Berarti saya tumbuh berapa persen? 100%, betul ya? Dalam waktu berapa tahun? 2 tahun, 27, 28 gitu ya. Dalam waktu 2 tahun saya tumbuh 100%. Nah, pertumbuhan net aset inilah sebenarnya yang dicari dari sebuah bisnis. Jelas ya? Pertumbuhan net aset yang sebenarnya dicari dari sebuah bisnis. Kenapa? Karena kalau misalkan uang 10M atau 20M ini saya masukin properti, paling properti tumbuh sekitar 5% per tahun, betul nggak? Kalau misalkan uang 20M ini saya masukin ke dalam deposito itu lebih kurang juga sama ya, 5% per tahun. Kalau 20M ini saya masukin ke dalam emas sekarang naik atau turun ya? Malah turun gitu ya. Saya masukin ke dalam saham rata-rata itu yang jago banget mainnya, rata-rata sekitar 20% setahun. Gitu. Jadi instrumen-instrumen keuangan yang bisa memberikan pertumbuhan di atas 50% per tahun itu adalah bisnis. That's why bisnis disebut sebagai alat untuk meningkatkan kekayaan. Gitu. Dan kekayaan itu terhitungnya atau terpantaunya ada di bagian finance. So, apa tujuan dari finance? Memastikan bahwa bisnis yang dikelolanya menjadi lebih kaya. Oke, nah pertumbuhan net aset ini datangnya dari mana? Pertumbuhan net aset ini datangnya dari yang namanya net profit. Gitu ya. Kalau sebuah bisnis dikelola dengan baik, dia ada net profit, maka net asetnya akan bertambah. Tapi kalau sebaliknya, dia loss atau rugi, maka net asetnya akan berkurang. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, maka suka nggak suka, sebuah bisnis itu harus belajar bagaimana net aset itu bekerja. Artinya kalau Anda pemilik bisnis, harus paham betul apa itu balance sheet. Kemudian suka nggak suka, kalau pengen net asetnya naik, net profitnya juga harus naik. Berarti di sini kita harus belajar yang namanya profit and loss. Ya. Dan ngejaga itu semua biar tetap lancar ya jalannya semua dengan cara kita belajar cash flow. Jadi seorang pebisnis walaupun dia bukan orang finance, dia wajib belajar yang namanya profit and loss, cash flow dan balance sheet. Dengan seperti itu dia tahu bisnis dia posisinya sedang di mana sekarang dan dia bisa memastikan bisnis dia bisa lebih kaya seberapa banyak di masa mendatang. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu pembukaan dari saya. Langsung bingung ya? Enggak ya? Langsung bingung. Oke, tapi gini aja deh. Dari istilah-istilah yang saya pakai tadi, satu kata aja yang teman-teman ingat, harus lebih kaya, udah itu aja. Pokoknya harus lebih kaya gitu ya. Belajar finance itu tujuannya biar Anda lebih kaya gitu. Oke, nanti kita akan breakdown lebih lanjut. Oke, teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Taufan. Ya, tadi udah disampaikan juga oleh MC kita. Oke, saya seorang entrepreneur bidang F&B dari zaman kuliah dulu, ya. Kemudian semenjak 10 tahun yang lalu saya masuk ke dunia konsultan sebagai business coach, ya. Kemudian saya menyukai dunia finance sehingga saya mengikuti berbagai kelas finance, termasuk sertifikasi sebagai financial modeler. Dan sekarang kegiatan saya banyaknya sebagai konsultan, coach, advisor untuk beberapa bisnis, terutama di bisnis F&B gitu ya. Di situ ada SSB, ada Roti Gembong, ada Dea Bakery, saya sempat bantu juga di Mi Gacoan, ada Lunas Donat dan beberapa yang lainnya ya. Nah jadi saya tinggalnya di Bandung teman-teman, tadi saya berangkat jam 6:30 dari Bandung, jadi silakan follow IG saya @taufan_umbara ya. Oke. Saya akan langsung masuk aja. Why must business decision fail without financial
modeling ya. Hari ini temanya adalah financial modeling. Mungkin kemarin teman-teman udah belajar dari Coach Mu maupun dari Pak Martua soal financial report ya dan seterusnya. Sekarang saya akan mengkhususkan ke financial modeling ya. Oke, berarti kalau kita bicara financial modeling berarti kita berbicara soal model keuangan atau model bisnis atau bisnis model. Ya, jadi kalau misalkan kita bicara apa sih yang disebut dengan bisnis model itu? Bisnis model itu adalah sebuah simulasi bisnis yang bisa menggambarkan kalau misalkan kita mendapatkan revenue atau pemasukan X rupiah, maka berapakah biaya produksinya, berapakah gross profitnya, dan berapakah net profitnya. Itu dari finansial, itu yang disebut dengan bisnis model. Ya. Nah, sebelum kita terjun ke sebuah bisnis, tentunya kita perlu tahu dulu dong, bisnis ini kalau saya kelola dengan baik, misalkan salesnya tumbuh sampai 10 kali lipat gitu ya, berapa sih sebenarnya dia punya gross profit? Ada bisnis yang gross profitnya itu cuman 10%, contohnya bisnis distribusi. Ya, tapi ada juga bisnis yang gross profitnya itu bisa mencapai 75%. Asik banget ya, contohnya bisnis kosmetik gitu. Nah, kemudian setelah dapat gross profit seperti itu, berapakah operasionalnya? Ya, berapakah biaya marketingnya? Setelah dipotong semua, menghasilkan yang namanya net profit. Ada sebuah bisnis yang net profitnya itu cuma 1% atau 2%. Contohnya distributor rokok. Ya, itu paling gross profitnya cuma 1% atau 2%. Ya, ada juga sebuah bisnis yang net profitnya itu bisa mencapai 25%. Contohnya bisnis F&B. Gitu. Nah, Bapak Ibu lebih suka yang mana? Lebih suka yang mana? Belum tentu ya. Faktanya banyak yang sukses dan tajir dari bisnis distributor rokok loh, ya kan? Artinya 1% atau 2% itu sebenarnya tergantung dari bisnis model. Kadang-kadang sebuah bisnis itu nggak bisa dipaksain profitnya gede-gede banget karena memang naturalnya itu segitu, fitrahnya itu segitu. Ya, jadi kalau buat saya, berapapun you punya net profit, tergantung dari bisnis modelnya itu nggak masalah. Yang penting bagaimana si net profit nanti bisa menyumbang net aset kita di masa mendatang. Ya, net profit 1%, tapi kalau dari perputaran uang 1 triliun, tentunya lebih menarik daripada net profit 25% dari perputaran uang 10 miliar. Betul nggak? Nah, jadi berapapun net profit Anda, selama itu bisa menyumbang kenaikan net asetnya, maka Anda akan menjadi lebih kaya. Nah, di financial model, nanti kita bisa melihat itu. Ya. So, kalau misalkan kita mau menganalisa sebuah bisnis, ya, kita bisa otak-atik itu, berapakah kira-kira pertambahan dari net aset kita di masa mendatang. Itu nanti kelihatan semua di dalam financial model. Gitu ya. Oke. Nah, ini beberapa problem yang sering dihadapin oleh pemilik bisnis, ya. Mungkin di sini sebagian pemilik bisnis, founder, ya, sebagian juga mungkin ada yang di finance, khusus di finance aja gitu ya. Nah, tapi kurang lebih saya pun juga pebisnis, saya lama sekali di dunia bisnis ya, sekitar 15 tahun. Jadi saya cukup memahami apa yang dirasakan oleh para pemilik bisnis gitu ya. Yang pertama adalah sering sekali pemilik bisnis itu mengira profit itu sama dengan cash. Profit dan cash itu berbeda, teman-teman. Ya, ada bisnis yang profitnya gede tapi dia nggak punya cash. Ada juga bisnis yang dia loss tapi cashnya banyak. Saya ambil contoh, ya. Saya punya temen bisnisnya itu sebagai kontraktor, ya, kontraktor sipil, ya. Omsetnya 1 tahun itu 200 M, lumayan. Kerjaannya itu bikin jembatan, bikin jalan layang. Ya, kalau dihitung-hitung di atas kertas dia punya profit itu 15%. Jadi kalau 200 M ya oke lah dapat 30 M setahun. Menarik ya? Oke lah segitu. Ya kan? Tapi faktanya setelah 6 bulan itu bisnisnya itu digugat oleh pegawainya dan dianggap bangkrut. Kenapa? Karena nggak bisa bayar gaji pegawainya. Nah, pertanyaannya kok bisa ya sebuah bisnis yang omsetnya 200 M dengan profit 30 M nggak bisa bayar gaji pegawainya? Kok bisa kayak gitu? Nah, ternyata dia punya kliennya itu BUMN, ya, mudah-mudahan nggak ada yang ini ya, yang nge-record ya. Kliennya ini BUMN, pembayarannya mundur 1,5 tahun, teman-teman. Jadi profit 30 M itu cuma ada di atas kertas. Ya kan? Mungkin nggak itu terjadi di bisnis kita?
Ya mungkin ya. Nah buat teman-teman yang punya customer atau punya klien yang pembayarannya panjang, ini mesti hati-hati. Jangan happy dulu kita punya net profit di atas kertas 20%. Ya. Karena kalau cashnya berantakan, bisnis kita bisa tutup gara-gara itu. Oke? Nah itu kasus pertama. Yang kedua, ada bisnis yang dia itu loss, tapi duitnya banyak. Ya, Gojek pertama kali didirikan bahkan sampai dengan 5 tahun pertama itu dia loss, rugi terus. Jadi kalau melihat profitability-nya, profit and loss-nya, Gojek itu rugi rata-rata 1 triliun setiap tahun. Ya, tapi faktanya dia masih bisa hidup bahkan sampai hari ini, ngasih promo ke teman-teman. Ya kan? Dan ya semuanya sekarang kita udah nggak bisa lagi lepas dari Gojek itu. Kenapa? Karena dia duitnya masih banyak. Pertanyaannya kok bisa duitnya banyak ya, padahal dia perusahaannya itu rugi setiap tahun. Kenapa tuh? Kira-kira? Kenapa? Pendanaan. Karena ada pendanaan, karena ada investor. Ya, jadi ada beberapa bisnis yang meskipun rugi, tapi dia masih punya banyak duit karena dia dapetin pendanaan atau dapetin investor. Ya, berarti di sini profit and loss-nya nggak bagus, tapi cash flow-nya bagus. Yang pertama tadi profit and loss-nya bagus, tapi cash flow-nya nggak bagus. Nah, kalau teman-teman sebagai pengusaha lebih memilih yang mana nih? Bagusnya di profit and loss atau bagusnya di cash flow? Saya tahu jawabannya pasti dua-duanya. Ya kalau pengusaha itu nggak mau rugi ya, pengennya itu semuanya gitu. Misalkan harus disuruh memilih, cuman boleh milih satu, kira-kira teman-teman mau pilih yang mana? Bagus di cash flow atau di profit and loss? Bagus di cash flow, ya karena cash is king. Cash itu adalah darahnya sebuah bisnis. Bisnis boleh rugi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, selama dia masih punya cash, dia tetap hidup. Tapi bisnis yang untung, dalam setahun dia nggak punya cash, dia bisa collapse, dia bisa mati. Ya. Nah, problemnya adalah banyak pengusaha yang tidak tahu saya harus bermain di game apa. Yang saya kejar ini sebenarnya profit atau saya kejar itu cash. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa membuka pikiran teman-teman ya. Oke. Nah, tanya jawab nanti silahkan aja, kalau ada yang mau tanya boleh tunjuk tangan ya. Jadi kita free flow aja diskusinya hari ini. Kalau ada yang pengen ditanyakan boleh langsung tunjuk tangan ya. Oke. Yang kedua, banyak pengusaha itu fokusnya di omset, tidak di margin. Ya, ekspansi sana sini, bikin bisnis sana sini, bikin produk sebanyak-banyaknya gitu ya, se-viral-viralnya, yang penting harganya murah. Saya punya teman di produk F&B, ya itu produknya laku banget, omsetnya itu satu bulan udah sekitar di atas 50 M ya. Tapi begitu ngelihat profitability-nya sebenarnya produknya itu rugi. Gitu. Karena dia jual produk itu, produknya bagus, F&B, tapi harganya tuh murah. Udah pasti itu rame gitu ya. Tapi rame di penjualan belum tentu rame di kantong gitu ya, karena ternyata banyak yang rugi. Ini banyak pebisnis yang kayak gitu. Yang penting ngejar viralnya aja, enggak mempedulikan margin. Ya. Kalau di masa-masa campaign, masa-masa akuisisi market, nggak masalah seperti itu. Gitu ya, biasanya 1 tahun, 2 tahun pertama kita korbanin margin dulu. Tapi begitu tahun ketiga harusnya udah mulai profit. Ya, udah mulai profit dan dia punya cash untuk kelangsungan hidupnya. Oke. Kemudian banyak juga yang tidak memisahkan angka pribadi dan angka bisnis. Nah, ini sering kita temuin nih. Dianggapnya yang namanya net profit perusahaan itu adalah uangnya dia. Jadi begitu dapat net profit, misalkan dia punya perusahaan dapat net profit 20 M langsung beli Ferrari. Gitu ya, karena dianggap itu duitnya dia. Salah teman-teman, itu duitnya perusahaan. Duit Anda adalah gaji yang Anda terima dan bonus yang Anda terima. Even Anda seorang CEO atau founder. Gitu ya. Sisanya itu adalah duitnya perusahaan. Baru boleh Anda terima kalau udah dibagikan dalam bentuk dividen. Ya, kalau nggak dibagikan dalam bentuk dividen, berarti itu miliknya perusahaan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dari net profit tadi akan masuk ke dalam balance sheet, akan menambahkan modal kita dan akan membuat kita lebih kaya. Kalau misalkan tidak dipisahkan seperti ini, yang namanya duit itu selalu habis dikonsumsi gitu ya, perusahaan tidak akan pernah menjadi lebih kaya. Karena uangnya selalu habis dikonsumsi terus. Ya, banyak perusahaan ya, terutama yang belum dikelola secara profesional gitu ya,
Dia bangga banget, oh saya mah sebagai CEO di situ digajinya cuma 5 juta, cuma 10 juta gitu. Seolah-olah dia menunjukkan CEO yang prihatin gitu ya. Padahal semua keuntungan perusahaan itu diambil sebagai dividen ya. Percuma juga gitu. Ya kan? Better kita ngasih diri kita reward yang pas ya. Berapa layaknya kita hidup setiap bulan sebagai CEO, sisanya kita masukin ke dalam keuntungan perusahaan sebagai laba ditahan gitu ya. Oke. Lalu mengambil keputusan tanpa simulasi angka ya. Oke, saya mau bikin, anggaplah sekarang lagi rame-ramenya MBG gitu ya. Berapa sih investasinya? Atau lagi rame-ramenya coffee shop ya. Berapa sih investasinya? Coffee shop yang bagus investasinya 4 sampai 5 miliar. Ya, udah pokoknya kita bikin aja deh di Bogor gitu. Ya, kita bikin aja misalkan kalau di Bandung itu daerah Soreang misalkan gitu ya. Kita nggak pernah simulasikan dari bikin project seperti ini kira-kira berapa banyak customernya gitu ya, kemudian berapa besar belanjanya per customer, kemudian bisa menghasilkan omset berapa, lalu kita hitung berapa besar dia COGS-nya, biaya produksinya, nggak dihitung tuh ya, sehingga dia nggak tahu berapa besar biaya operasionalnya untuk bayar karyawan, tim, kru dan seterusnya, nggak dihitung berapa besar biaya marketingnya, pokoknya asal buka kafe aja. Ya, begitu dihitung-hitung di akhir bulan dihitung-hitung net profitnya cuma 1% atau bahkan minus. Ya, karena nggak disimulasikan. Ya, misalkan di sebuah daerah yang kecil gitu ya, yang daya belinya rendah, dia investasi kafe senilai 5 miliar. Itu dari depresiasi dan amortisasinya aja udah habis itu. Nggak akan dapetin yang namanya net profit. Itu contoh-contohnya. Ya, nah jadi dengan financial model kita nantinya bisa mensimulasikan sebuah project atau sebuah brand yang mau kita bangun ini secara profitability itu menguntungkan atau tidak, gitu ya. Oke. Kemudian terlalu optimis dalam membuat asumsi. Tahun 2025, wah emas naik nih Pak, saya mau bisnis emas, gitu ya. Wah asumsinya langsung pokoknya dihitung semua ya, berapa kilo yang mau saya beli, berapa kilo yang mau saya jual misalkan gitu ya. Ternyata tahun 2026 emas naik atau turun? Turun ya. 2025 itu dari harga 1.500.000 per gram kemudian naik terus sampai menyentuh 3 juta per gram. 2 kali lipat dalam waktu 1 tahun 100%. Jadi kalau kita beli 1 kilogram emas tinggal dikali aja tuh 1,5 juta, keuntungannya dikali 1.000. Ya kan? Tapi tahun 2026 pada saat bulan April kemarin, bulan Maret ke April, dia turun jadi 2.500.000. Jadi turun sekitar 15-20%. Ya. Nah, kalau kita terlalu optimis dalam membuat asumsi-asumsi, pokoknya tumbuh terus, nah akhirnya banyak yang boncos di situ. Gitu ya. Ini banyak nggak kalau pengusaha kayak gini? Banyak ya. Lagi yang tren apa nih sekarang? Ya udah genjot aja terus, nggak punya asumsi. Dia tumbuhnya dari mana? Nggak ada asumsinya gitu. Nah ini nanti sore yang akan kita pelajari. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu saat ini yang punya bisnis ya, kemudian atau yang sedang membantu sebuah bisnis dalam mengelola keuangan gitu ya, kita punya asumsi nih tumbuh 100% tahun depan. Pertanyaannya tumbuhnya itu dari mana? Ya, tumbuhnya itu dari mana? Apakah tumbuhnya dari penambahan jumlah konsumen atau tumbuhnya dari belanja per konsumen? Nah, asumsi-asumsi pertumbuhannya itu harus kuat. Gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah membaca angka tanpa konteks waktu, ya. Kita punya bisnis rata-rata omsetnya misalkan 10 miliar setiap bulan. Habis itu kita bikin rata aja dari Januari sampai dengan Februari bisnis kita omsetnya 10 miliar sebulan. Itu benar atau salah? Benar atau salah? Kurang pas ya. Karena bisnis itu ada saatnya misalkan di bulan Ramadan, beberapa bisnis turun pada saat bulan Ramadan. Beberapa bisnis malah naik pada saat bulan Ramadan. Kemudian ada juga transaksi penjualan pada saat di bulan Juli Agustus. Waktunya anak pendaftaran sekolah. Beberapa bisnis mungkin turun pada saat itu. Gitu ya. Kecuali bisnis seragam, buku dan seterusnya gitu ya, dia naik. Ya kan di akhir tahun bulan Desember itu naik atau turun bisnis? Kebanyakan naik ya, terutama bisnis yang
terkait sama hiburan, traveling dan seterusnya itu naik. Ya beberapa bisnis ada juga yang turun. Jadi faktanya dalam 1 tahun dari Januari sampai dengan Desember, ya situasinya ini memang naik dan turun. Itu yang disebut dengan konteks waktu. Nah kalau kita nggak punya asumsi yang clear di situ, kita bikin rata aja semua. Akhirnya biaya marketing kita besar, biaya operasional kita besar, dan ternyata revenue-nya berbeda-beda setiap bulan. Nah itu yang disebut dengan konteks waktu. Nah jadi ini kurang lebih ada berapa poin? 1, 2, 3, ada 6 poin ya. Yang biasanya para pengusaha itu keliru di dalam membuat kalkulasi. Gitu ya. 1, profit nggak sama dengan cash, kemudian nggak mikirin margin, lalu tidak memisahkan angka pribadi, kemudian nggak ada simulasi angka, terlalu optimis, dan tidak memperhatikan konteks waktu. Gitu ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar soal financial modeling. Ya, financial modeling itu berbeda dengan financial report. Ya, apa bedanya? Financial report itu berbicara soal data-data keuangan yang sudah terjadi. Ya, jadi bagaimana penjualan kita tahun lalu, bagaimana biaya produksi kita tahun lalu, bagaimana biaya operasional kita tahun lalu, bagaimana net profit kita tahun lalu, itu namanya financial report. Sementara financial modeling itu berbicara soal kinerja keuangan bisnis di masa mendatang. Bagaimana revenue kita tahun depan, bagaimana biaya produksi kita tahun depan, bagaimana gross profit kita tahun depan, bagaimana net profit kita tahun depan, sehingga kita bisa memproyeksi berapa besar pertumbuhan kapital kita, berapa besar kenaikan dari kekayaan kita. Itu kita bisa proyeksi. Kalau misalkan tahun lalu kita punya biaya produksi misalkan di angka 60% untuk sebuah bisnis F&B, itu bagus atau enggak teman-teman? Enggak bagus ya? Untuk sebuah bisnis F&B, biaya produksi 60% nggak bagus, sehingga kita punya gross profit di angka 40%, dan kita menganggap bahwa itu tidak bagus. Maka melalui financial modeling kita bisa menentukan, oke, saya mau tahun depan biaya produksi kita maksimal di angka 45%. Ya, jadi saya masih punya yang namanya gross profit margin di 55%, dan saya masih leluasa untuk mengelola biaya marketing, operasional, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan proyeksi. Adanya di mana? Di financial modeling. Pak, emang gampang ya ngerubah dari 60% ke 45%? Enggak gampang. Ya, tapi bisa diusahakan. Caranya gimana teman-teman misalkan? Gimana? Salah satunya naikin harga. Dengan harga naik, maka biaya produksi tetap dia akan turun. Betul nggak? Atau yang kedua, harganya nggak naik nih, tapi rubah supplier. Ya, yang awalnya supplier A harganya mahal, kita cari supplier B harganya lebih murah, maka biaya produksi akan turun. Nah itu contoh-contoh dari inisiatif yang bisa kita lakukan. Nah itu semua adanya di dalam financial modeling, gitu ya. Jadi yang namanya membuat financial modeling itu mirip kita bikin perencanaan bisnis di masa mendatang. Kita pengen profit berapa sih? Gitu. Atau kita pengen kenaikan dari valuasi bisnis kita itu berapa, itu ada semua di financial modeling. Oke, financial report menggambarkan kondisi keuangan yang aktual saat ini, ya. Sementara di financial modeling itu berbasis asumsi skenario di masa mendatang, gitu ya. Kemudian kalau financial report berfungsi sebagai alat evaluasi dan kontrol, ya. Sementara di financial modeling ini menjadi arah pertumbuhan bisnis, ya. Jadi financial report itu penting banget teman-teman, itu sebagai basis kita membuat perencanaan, ya. Contoh misalkan teman-teman sekarang bisnisnya di bisnis distribusi, ya, distributor kita nih. Distributor tuh paling dapat gross profit berapa? Sekitar 10-15%, betul ya? Itulah nature-nya bisnis distribusi. Kategori bisnis distribusi. Nah, itu bisa dijadikan basis bisnis kita. Oke, bisnis saya ini punya gross profit di angka 15% misalkan. Ya. Jadi kalaupun kita mau bikin financial model, mungkin nggak bisa terlalu berubah angkanya dari sisi gross profit, ya. Tapi masih bisa kita otak-atik dari sisi operational expenses-nya. Gross profit-nya nggak bisa diotak-atik. Kita udah dapat harga segitu dari manufaktur,
Tapi dari operational expenses-nya masih bisa kita otak-atik sehingga net profit-nya pun masih kita bisa optimalkan. Itu adanya di financial modeling. Ya, belum lagi nanti dari sisi cash flow dan seterusnya. Jadi intinya adalah financial report itu menggambarkan kondisi bisnis saat ini dengan data-data yang aktual dan data-data yang terkini gitu ya sebagai basis kita dalam menentukan arah dan mengambil keputusan. Sementara financial modeling itu berbicara tentang kinerja bisnis di masa depan dengan asumsi-asumsi yang relevan. Contohnya misalkan kita ngelihat market kita bertumbuh, market kita makin banyak, kita mau melakukan ekspansi, itu adalah skenario atau asumsi di masa mendatang, gitu ya. Dan tujuan dari financial modeling ini sebagai peta atau arah pertumbuhan bisnis, ya. Jadi seperti saya bilang tadi, orang yang membuat financial model itu sebenarnya dia sudah bisa membuat bisnis plan gitu. Ya, karena financial model itu menggambarkan bisnis plan perusahaan. Ya, arah perusahaan itu mau kemana ya untuk 3 sampai dengan 5 tahun ke depan. Oke. Financial model sebagai alat berpikir strategis. Boleh ya kalau ada yang mau tanya silahkan ya, nanti kita bisa sambil diskusi, tanya jawab. Oke, financial model sebagai alat berpikir strategis ya, mengubah ide menjadi konsekuensi nyata. Teman-teman, sebelum kita membuat sebuah financial model, memang kita seringkali diminta itu untuk kreatif berimajinasi, gitu ya. Nah ini yang berbeda sebenarnya ketika kita membuat financial report ya. Kebanyakan orang-orang finance dan accounting itu kan tidak kreatif ya, betul nggak? Nggak boleh ya. Nah tapi di financial model teman-teman itu dituntut untuk sedikit kreatif. Contohnya apa? Contohnya misalkan nih perusahaan meminta teman-teman, saya mau ya yang namanya profit kita naik 2 kali lipat tahun depan. Artinya kalau yang biasanya net profitnya 10M, kita mau net profit kita jadi 20M. Kira-kira apa yang akan teman-teman lakukan untuk menaikkan net profit dari 10M ke 20M? Kira-kira apa yang mau dilakukan? Biasanya apa? Naikin sales, setuju. Yang pertama pasti naikin sales. Sejago-jagonya kita meres yang namanya operational expense, tetap ada batasnya. Ya, karyawan Pak, saya kayaknya dengan ngurangin karyawan deh bisa naikin profit. Iya, masa iya karyawan kita dari 100 kita kurangin 90 gitu kan. Yang ada dia sakit tipes ya, kerja 24 jam gitu. Jadi nomor 1 udah pasti adalah naikin sales. Pertanyaannya gimana caranya kita naikin sales? Gimana caranya? Macam-macam ya. Pertama mungkin dengan cara melebarkan pasar. Betul nggak? Kita selama ini pasarnya anak sekolah. Sekarang kita coba masuk misalkan ke pasar orang kerja misalkan. Ya, pasar kita bertambah. Maka kemungkinan untuk naik salesnya juga bertambah. Yang kedua misalkan kita ekspansi ke luar daerah. Selama ini kita cuma ada di Jakarta. Sekarang kita mau masuk ke daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Itu juga bisa naikin sales. Betul nggak? Habis itu misalkan kita menambah channel distribusi yang baru. Ya, awalnya kita jualan itu offline. Sekarang kita tambah online. Sekarang lagi ramai di TikTok nih. TikTok lagi ramai banget di TikTok. Jadi saya jualannya mau tambah channel distribusi lewat TikTok. Itu bisa naik nggak salesnya? Bisa naik. Atau bahkan yang ekstrim, kita naikin sales dengan cara kita ngerubah produk. Bisa nggak itu naikin salesnya? Bisa juga ya, rubah produk ya. Bisa naikin sales. Nah, imajinasi soal merubah produk, ya, merubah target market, merubah channel distribusi, gitu ya, kemudian merubah jangkauan penjualan, itu semua adalah kreativitas dan imajinasi, betul nggak? Ya itu kan belum terjadi sekarang. Semuanya kan baru kita rencanakan, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Ini yang disebut dengan proyeksi, ya ini yang disebut dengan kreativitas. Nah, melalui financial model, kreativitas ini kita rubah menjadi konsekuensi nyata gitu. Jadi angka-angkanya itu nanti bisa dimasukin. Kalau misalkan saya masuk ke daerah Jawa Tengah misalkan ya, berapa banyak sih di Jawa Tengah itu market bisa tumbuh gitu.
Nah, angka-angka itu nanti kita masukin. Kalau misalkan saya bikin channel distribusi baru lewat offline, ya, berapa banyak sih lewat online ya, TikTok misalkan ya, berapa banyak sih market yang bisa saya grab melalui TikTok? Ya, itu juga itu juga nanti bisa kita masukkan ke dalam financial model. Oke, kemudian yang kedua, menyimulasikan resiko sebelum yang terjadi. Tadi jawabannya bagus ya. Salah satu cara untuk menaikin profit adalah dengan cara naikin sales. Naiknya bisa 100%, bisa 200%. Cuman pada saat kita menaikkan sales, pasti ada resiko nggak teman-teman? Pasti ada. Ya, kalau Anda manufacturing, resikonya begitu pengen naikin sales, berarti perlu memperbesar kapasitas produksi. Betul nggak? Nambah pabrik baru atau nambah mesin baru. Nambah pabrik dan mesin baru itu resiko nggak dalam bisnis? Resiko. Ya, apalagi misalkan hutang misalkan. Gitu ya, itu resiko. Nah, kalau Anda misalkan kepengen omsetnya itu naik 2 kali lipat, mungkin Anda perlu menambah tim. Perlu menambah yang namanya tenaga kerja, betul nggak? Kita nggak tahu perlu nambahnya berapa, ada yang mungkin perlu nambahnya 20, ada yang mungkin perlu menambahnya sampai dengan 50. Nah, nambah tenaga kerja itu resiko bukan teman-teman? Resiko. Ya, setiap tenaga kerja yang kita rekrut pasti ada konsekuensinya. Itu resiko. Gitu ya. Ketika Anda kepengen misalkan omsetnya naik, berarti Anda mungkin perlu menambah yang namanya budget marketing. Biasanya budget marketing kita sebulan cuma 300 juta, kita naikin 2 kali lipat jadi 600 juta karena kita pengen tumbuh 2 kali lipat. Tapi itu resiko nggak teman-teman? Itu resiko juga, gitu ya. Nah, jadi konsekuensi dari keinginan kita tumbuh pasti mengiringi berikutnya itu adalah resiko, gitu ya. Nah, dengan kita membuat financial modeling, resiko itu nanti kita bisa masukkan juga di dalam tools kita. Ya, kalau omset saya tumbuh misalkan 2 kali lipat, berapa besar sih cost yang harus kita keluarkan, gitu. Ya, itu kita bisa simulasikan juga dan semuanya itu ada di dalam financial modeling. Oke. Kemudian yang ketiga adalah membantu pengambilan keputusan yang rasional. Teman-teman di sini sebagai pengusaha pernah nggak dikritik sama temennya atau sama timnya atau sama keluarganya, ya, gara-gara kita mengambil keputusan yang sembrono dalam bisnis? Pernah nggak seperti itu? Atau mungkin teman-teman di sini sebagai finance manager pernah nggak mengkritik bosnya atau atasannya gara-gara ngambil keputusan yang sembrono dalam bisnis? Kenapa? Pernah juga ya? Pernah juga ya? Nah, oke. Nah, jadi seringkali kita sebagai pengusaha gitu ya, seringkali kita sebagai pengusaha itu kadang-kadang yang mengkritisi kita itu bukan kompetitor kita, ya, karena kompetitor jarang yang ngajak ngobrol kita gitu ya. Yang mengkritisi kita itu yang sering itu tim kita sendiri, karena dianggapnya kita terlalu agresif atau terlalu mengawang-awang. Saya pengen omset saya tumbuh 3 kali lipat tahun depan. Saya kepengen net profit saya tumbuh 2 kali lipat tahun depan. Kita dianggapnya Bapak agak gila ya Pak ya, gitu. Ya kan, ada juga yang kayak gitu, karena dianggapnya terlalu agresif, gitu ya. Pas ditanya dasarnya apa Pak? Nah, kita yang sering sekali kerja pakai intuisi, gitu ya. Kadang-kadang nggak punya data, ya. Yang nggak tahu, pokoknya saya optimis saya bisa tumbuh 2 kali lipat tahun depan. Datanya ada nggak? Nggak ada, gitu ya. Oke, nah kalau yang menanyakan itu tim masih oke, nggak ada masalah gitu, ya biar gimana pun yang namanya tim kan ngikut kita yang bayar mereka gitu kan, masih oke lah. Tapi masalahnya kalau yang mempertanyakan itu investor kita, gitu ya, dia yang ngebiayain bisnis kita gitu, ya dianggapnya ya kita udah udah stres kali ya. Nah, dengan financial modeling kita terbiasa dengan data dan angka. Ya, jadi misalkan kita mau bilang ke investor kita, saya mau tumbuh nih 2 kali lipat, saya mau profit saya naik 2 kali lipat. Nah, pertumbuhan 2 kali lipat itu ada data dan ada angkanya, ada asumsi-asumsinya yang nggak bisa dipatahkan, gitu ya. Makanya menurut saya seorang owner pun juga harus paham betul tentang financial modeling. Ya, jadi dia bisa menyajikan
dia tumbuh dari mana aja asalnya gitu ya, kemudian cost dia juga dari mana aja, sehingga profitnya datangnya itu dari mana aja bisa kelihatan semua. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada ya? Oke. Nah, ini struktur dasar dari financial modeling ya. Financial model bukan sekedar laporan, melainkan alat berpikir strategis yang membantu pengambilan keputusan sebelum masalah terjadi. Jadi seperti saya bilang tadi ya, bahwa yang namanya financial model itu sama seperti business plan. Ya. Jadi di dalam financial model itu begini, kalau saya biasanya membuat sebuah rencana bisnis itu kan sifatnya biasanya kualitatif ya. Kita mau perusahaan kita itu achieve 100M tahun depan, misalkan seperti itu ya, atau 500M tahun depan, ya. Nah, pertanyaan berikutnya 500M itu datangnya dari mana aja? Nah, itu harus bisa kita jelaskan. Nah, makanya pasangan dari bisnis plan itu namanya financial model. Jadi kalau di dalam bisnis plan kita bilang bahwa kita akan tumbuh 5 kali lipat 5 tahun ke depan dan kita akan mendapatkan net profit tertentu, nah data-datanya itu kita bisa tracking di dalam financial model. Gitu ya. Oke. Kemudian bisnis bekerja dengan logika sebab akibat yang jelas, sehingga financial model harus disusun mengikuti urutan yang benar seperti revenue, cost, profit dan cash ya. Nah, jadi bisnis dan keuangan itu sama-sama pakai logika sebenarnya, gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalkan kepengen net profitnya bertambah, maka logikanya adalah revenue-nya bertambah dan cost-nya efisien, maka net profitnya itu bertambah. Ya. Nah, kalau orang keuangan udah sangat paham betul dengan ini. Cuman kadang-kadang kalau pebisnis itu kadang-kadang tadi ya sukanya itu main intuisi gitu. Mainnya intuisi. Jadi kadang-kadang logikanya itu nggak dapet. Ya. Nah, dengan financial model nanti kelihatan tuh logika berpikir yang kita pakai itu benar atau enggak. Gitu ya. Oke. Yang berikutnya, profit ditentukan oleh struktur biaya, bukan hanya oleh besarnya penjualan, sehingga pemahaman tentang fixed cost dan variable cost menjadi kunci dalam membangun bisnis yang sehat. Ya, sekali lagi bahwa kita boleh agresif dari sisi revenue, ya, tapi kalau misalkan dari sisi cost-nya itu enggak dikelola, maka kita juga nggak akan profit bisnisnya. Ya, nah jadi nanti di dalam membuat financial model, teman-teman, kita juga perlu memperhatikan tuh kira-kira cost kita itu rasionalnya seperti apa. Ya. Yang namanya cost itu ada yang fix, ada yang variabel. Buat teman-teman di sini lebih suka cost yang fix atau yang variabel? Kenapa soalnya? Apa? Kenapa? Kalau di dalam bisnis itu cost itu ada fix, ada variabel ya. Kalau yang disebut fix adalah biaya tetap berapapun besarnya revenue, betul ya? Kalau variabel biayanya akan mengikuti besarnya revenue, gitu ya. Jadi misalkan sederhananya, saya punya sales atau punya revenue 100. Lalu di sini misalkan saya punya biaya produksi atau COGS, anggaplah di sini 40. Ya. Maka di sini saya punya gross profit margin saya berapa di sini? 60 gitu ya. Nah, di dalam COGS ini ada yang sifatnya fix, ada yang sifatnya variabel. Misalkan bisnis saya bisnis roti, ya, ada yang fix, ada yang variabel. Fixnya itu dari mana? Yang fixnya? Fixnya itu dari depresiasi peralatan, depresiasi mesin, depresiasi bangunan, itu sifatnya fix. Jadi kalau Anda punya pabrik, ya,
mau memproduksi 1 juta roti dalam sehari, atau hanya memproduksi 18 buah roti dalam sehari, biaya depresiasinya itu sama. Gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan fix. Sementara kalau variabel, dia akan mengikuti. Contohnya apa? Biaya material. Kalau yang namanya biaya material, dia akan mengikuti jumlah barang yang diproduksi atau jumlah barang yang dijual. Betul nggak? Nah, jadi sebenarnya antara fix dengan variabel, yang beresiko itu yang mana? Yang lebih banyak yang beresiko? Yang fix atau yang variabel? Yang fix. Betul ya? Yang fix ini yang lebih banyak beresiko. Gitu. Sementara kalau variabel, ya pada saat produksi Anda sedikit, penjualan Anda sedikit, ya dia tidak akan ada biayanya. Gitu. Nah, nanti sebagai apa ya, pengambil keputusan keuangan, nanti teman-teman perlu membagi tuh, harus betul-betul bisa mengidentifikasi gitu. Berapa banyak yang fix, berapa banyak yang variabel, dan bisnis model kita lebih bagus, lebih banyakin fixnya atau variabelnya. Gitu. Jelas ya? Oke. Gross profit margin 60, kemudian di sini masih ada yang namanya OPEX, operational expenses, ya, misalkan biaya marketing, kemudian ada biaya asuransi, kemudian ada biaya yang lain-lain gitu ya. Anggaplah di sini di angka 20 ya, sehingga teman-teman punya yang namanya operating profit margin, itu masih di angka berapa? 40 misalkan, sorry di sini 30 deh. Jadi di sini masih ada di angka 30 ya. Operating profit marginnya. OPEX itu juga ada yang fix, ada yang variabel. Fix di dalam OPEX itu apa aja teman-teman? Contohnya. Sewa tempat, sewa kantor itu fix, betul nggak? Mau teman-teman tutupnya cuman hari Minggu doang, atau misalkan bukanya justru cuman hari Minggu doang, sewa per tahunnya tetap sama, betul ya? Dia fix. Mau nggak buka selama 3 bulan, teman-teman tetap harus bayar. Itu namanya fix, gitu ya. Tapi di dalam OPEX juga ada yang namanya variabel. Biasanya apa tuh? Insentif, bonus itu variabel, bonus sales. Ya, bonus sales dihitung misalkan 3% dari total sales untuk tim salesnya, itu sifatnya variabel. Bonus, ya. Kalau nggak ada penjualan, berarti kita nggak perlu keluarin. Ya, atau misalkan biaya marketing itu sifatnya juga variabel, tergantung dari target penjualannya. Ya, itu sifatnya juga variabel. Ya. Nah, sekali lagi yang namanya fix di dalam apa itu bisnis kita atau dalam keuangan kita, ini semuanya resiko, teman-teman. Ya. Jadi nanti pada saat kita membuat financial model, kalau menurut saya, tolong pikirkan soal cost, terutama variable cost-nya dibanyakin. Itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum ada? Kalau gitu saya lanjut ya. Di back dulu. Oke. Nah, oke, kemudian profit tidak sama dengan cash, dan banyak bisnis yang gagal bukan karena rugi ya, tetapi karena tidak punya cash. Tadi kita udah bahas soal ini ya. Cash itu penting banget ya. Bahkan untuk beberapa bisnis kadang-kadang mereka mengorbankan dulu profitnya. Yang penting mereka masih punya cash ya. Saya kenal dengan beberapa brand-brand multinasional gitu ya yang masuk ke Indonesia. Kadang-kadang mereka 2 tahun pertama itu nggak mikirin profit dulu gitu. Yang penting bisa hidup aja gitu ya. Baru setelah tahun ketiga baru mereka mulai mikirin yang namanya profit. Ya, tapi ini tentunya nggak bisa kita pakai untuk brand-brand lokal ya. Karena kalau di kita biasanya kalau setahun aja atau 6 bulan aja nggak ada profit, langsung KO bisnisnya gitu ya. Nah, tapi kalau untuk beberapa bisnis dia memang modelnya itu udah nggak apa-apa deh kita nggak profit dulu. Yang penting cash-nya masih ada, ya cash itu nanti datangnya bisa macam-macam, dari macam-macam.
Nah, yang penting setelah kita dengan punya cash itu kita masih bisa hidup dan kita mulai bisa creating profit untuk kedepannya gitu. Oke, kemudian financial model yang efektif adalah yang sederhana, logis, dan dapat dijelaskan oleh pemilik bisnis ya. Nah, jadi financial model itu kalau bisa sesimpel mungkin ya, sesimpel mungkin. Simple untuk orang lain dan harus simple buat kita. Gitu ya. Karena seringkali kalau kita sebagai orang finance itu kadang-kadang terlalu banyak istilah-istilah yang kita pakai gitu ya, sehingga kita coba bikin banyak sekali rumusan di dalam financial modelnya. Nah, yang bikin orang lain itu nggak paham, gitu, nggak ngerti, ya. Karena kalau buat pengusaha, terutama mereka itu kan mikirnya yang penting saya dapat revenue berapa, kemudian saya punya profit berapa, kemudian apakah bisnis kita itu masih sehat secara cash flow, gitu ya, dan apakah bisnis saya itu tumbuh secara capital. Fokusnya itu biasanya di situ, gitu ya. Sehingga kalaupun kita bikin financial model itu harusnya simple, bisa dibaca sama orang, apalagi sama owner, gitu ya. Tapi harus tetap kredibel, harus tetap dengan angka-angka yang yang bisa dipertanggungjawabkan atau data-data yang kuat. Oke, ini pembukaan untuk financial model teman-teman ya, pembukaan untuk financial model. Kalau nggak salah di sini teman-teman juga udah belajar banyak soal financial report ya kemarin ya, profit and loss, cash flow maupun balance sheet. Jadi saya tidak akan mengulang pembahasan soal 3 financial report itu, tapi kita langsung aja nanti praktek ke bagaimana membuat financial modelnya. Oke, boleh next ya? Ada pertanyaan dulu di sini? Gak ada? Oke, from strategy to numbers, ya. Oke, jadi seperti saya sampaikan tadi ya, biasanya saya membuat financial model itu setelah saya membuat business plan, ya. Kalau di akhir tahun, mulai bulan-bulan November sampai dengan Desember itu biasanya banyak sekali permintaan dari teman-teman yang minta dibuatkan business plan, termasuk financial modelnya gitu ya. Karena itu untuk menentukan bagaimana budgeting kita tahun berikutnya gitu ya. Nah itu dari situ biasanya kita coba buat dulu bisnis plan-nya. Di bisnis plan itu biasanya kita coba lihat lagi ya, industri atau kategori yang kita masukin apakah masih sama ataukah ada perubahan. Anggaplah sekarang kita bisnisnya itu misalkan F&B, apakah tahun depan kita akan tetap di bisnis F&B atau misalkan tahun depan kita akan mengembangkan juga di bisnis fashion ya. Dari situ kita tentukan dulu. Kemudian dari sisi target market kita apakah tetap sama atau berubah. Yang tadinya kita main di Jabodetabek, apakah kita mau masuk ke seluruh Indonesia ya. Kemudian dari sisi strategi marketingnya juga sama, kita mau nge-push marketing apakah sama dengan tahun ini ataukah berubah ya. Berapa banyak inovasi marketing yang mau kita lakukan ya. Jadi itu semua adanya di business plan. Ya, termasuk soal penambahan tim. Apakah kita perlu merekrut manajer baru ya, perlu merekrut C-level baru gitu ya. Nah, itu semuanya ada di dalam business plan. Nah, setelah business plan itu jadi dan di situ udah mulai kelihatan visi perusahaan bagaimana untuk 1 tahun sampai dengan 5 tahun ke depan. Baru dari situ kita turunkan ke dalam yang namanya angka-angka financial projection, gitu, ya. Jadi pertambahan tadi ya, penambahan soal budget marketing, penambahan soal perubahan soal industri dan kategori dan seterusnya, itu semuanya nanti kita turunkan ke dalam financial model, gitu. Oke, jadi financial model itu merubah dari strategi menuju angka. Boleh next? Oke, jadi di dalam modeling proses ya teman-teman ya, tentunya yang paling penting adalah aktual data ya, bagaimana kondisi keuangan bisnis teman-teman tahun lalu. Ya, tahun ini mungkin yang udah kita bisa tarik datanya itu 3 bulan ya, Januari, Februari, Maret, tapi tahun lalu kan kita udah punya datanya dari Januari sampai dengan Desember. Itu sebagai basis kita, gitu ya. Nah, kalau itu kita udah punya, baru kita akan memasukkan asumsi-asumsi.
ya, asumsi-asumsi pertumbuhan ataupun efisiensi, ya. Kita masukin semua, kemudian kita lakukan forecasting di situ. Setelah forecasting jadi ada, maka akan menjadi projection dan visibility. Next. Oke. Nah, sekarang kita masuk langsung ke case study berarti ya. Oke. Ya. Oke. Jadi teman-teman, saya juga udah bagikan toolsnya ya. Toolsnya itu tools financial model, Excel bentuknya, udah diterima ya? Oke. Nah, di sini teman-teman kita akan bareng-bareng mencoba membuat proyeksi keuangan untuk 3 tahun ke depan. Ya, proyeksi keuangan untuk 3 tahun ke depan. Nah, sebelumnya saya mau tahu nih, di sini yang industrinya F&B berapa banyak ya? F&B. Oke, 1, 2, 3, 4 ya, 5 ya, F&B. Kalau industrinya fashion, berapa banyak fashion? 1, 2, cuma 2. Kemudian kalau industrinya 3, personal care. Personal care itu sabun, kosmetik, dan seterusnya. Perfume, 1 ya. Oke. Terus kira-kira apa lagi? Jasa ya, jasa. Kalau yang industrinya jasa, jasa apa Mbak? Ekspedisi. Ekspedisi ya. Apa? Forwarding. Apa? Logistik Pak. Oh, logistik. Banyak? Logistik juga, jasa ya. IO. Oke, IO, jasa juga. Nah, yang lain yang nggak saya sebutin tadi itu bisnisnya di industri apa ya? Manufacturing. Yang tidak saya belum sebutin. Apa? Oh, mining, kontraktor. Terus ada lagi yang lain? Manufaktur. Kesehatan. Kesehatannya di distributor. Klinik. Oke, kliniknya klinik kecantikan atau? Enggak, klinik bayi tabung. Oh, klinik bayi tabung. Oke, kesehatan ya. Oke. Oke. Terus tadi ada lagi yang nggak masuk di sini industrinya, teman-teman? Apa? Oh, properti ya, real estate ya, developer. Oke, developer. Oke. Desain landscape itu oke. Sipil ya berarti ya. Arsitektur. Arsitektur. Oke. Terus ada lagi yang disebutin apa Mas? Geodesinya itu gimana tuh? Jasa berarti. Survei pemetaan barang dan jasa itu marketnya siapa ya Mas ya? Rata-rata surveyor dan company construction atau mining. Oh, mining atau company construction itu marketnya ya. Iya. Oke. Good. Manufacture. Gimana? Manufacture. Manufacture apa ya Bu ya? Food. Food. Ya, Apa? Frozen food? bukan. Ada snack, ada coklat. Oh, snack ya, snack, coklat gitu ya. Oke. Baik teman-teman. Nah, kalau menurut teman-teman, anggaplah sama ya, berarti F&B juga ya, food and beverage ya, cuma di manufakturnya. Kalau menurut teman-teman, tahun ini F&B turun atau naik? Industrinya. Turun atau naik? Oke, kalau yang menurut teman-teman tahun ini secara industri bakalan turun berapa banyak? Bisnis yang teman-teman lagi pegang saat ini? Saya pengen tahu. Gak ada ya? Satu Mas. Kenapa Mas kira-kira turunnya? Iya. Tadi kan ngerasa bahwa industrinya turun ya. Kira-kira turunnya itu kenapa Mas? Daya beli sih. Daya beli ya? Iya. Oke. Tadi apa bisnisnya? Properti. Properti. Developer. Iya. Oke, daya beli ya. Developer menurut Mas turun. Nah, kalau menurut yang lain berarti naik semua ya? Soalnya tadi nggak ngangkat tangan gitu, naik semua. harus naik. Oke. Ya, kalau Pak Purbaya sih tadi menyampaikan bahwa ekonomi kita masih tumbuh ya. Tumbuh 4% katanya.
Gitu. Tapi memang tumbuh 4% itu bukan pertumbuhan yang signifikan sih. Yaitu pertumbuhan yang termasuk rendah 4% itu. Gitu ya. Jadi bisa jadi gitu ya. Bisa jadi sebenarnya kita masih potensial untuk tumbuh secara umum, tapi benar-benar pertumbuhannya itu rebutan gitu. Gitu ya. Benar-benar siapa yang jago, siapa yang cerdik, ya dia yang akan tumbuh gitu. Nah sisanya kalau tidak melakukan aksi apa-apa atau tidak melakukan strategi apa-apa, mungkin dia akan turun gitu. Ya, karena pertumbuhannya itu minim banget, ya cuma sekitar 4%. Oke. Nah, menurut saya ini penting banget ya untuk kita membuat asumsi apakah bisnis kita itu akan tumbuh 1 sampai dengan 3 tahun ke depan ya. Yang namanya kondisi ekonomi makro itu pasti berdampak terhadap bisnis kita. Ya, apakah bisnis kita tumbuh atau stagnan. Gitu ya. Oke. Nah, jadi udah dibuka semua di sini Excel-nya? Udah ya. Oke. Jadi yang pertama kali kita melakukan proyeksi atau modeling itu tentunya adalah modeling dari revenue. Ya, dari sales gitu ya. Kita coba lakukan asumsi pertumbuhan revenue-nya gitu ya. Oke. Revenue assumption. Nah, jadi revenue assumption itu satu bahwa produk dan sumber pendapatan utama. Jadi di sini Anda diminta nantinya gitu ya untuk memproyeksi kira-kira produk yang mau Anda kembangkan itu masih sama atau enggak dengan untuk tahun depan ya, itu masih sama atau tidak gitu. Jadi tentukan dulu produknya. Jadi misalkan nih saat ini kita di bisnis properti dan kita merasa bahwa properti itu stagnan. Nah kira-kira secara strategi bisnis makro di perusahaan kedepannya ini kita masih akan mengembangkan industri properti ini atau kita mungkin masuk ke dalam kategori baru gitu ya. Jadi yang pertama adalah membuat asumsi mengenai produk atau jasa yang akan kita jual gitu ya. Oke. Produk atau jasa yang akan kita jual ini akan berpengaruh nggak terhadap revenue kita teman-teman? Pengaruh atau enggak? Pengaruh ya, oke. Nah, jadi menjadi satu pertanyaan besar kita ya. Apakah kita akan menjual layanan atau produk yang sama? Produk atau layanan atau jasa ya? Jasa yang sama. Oke, kalau kita masih menjual produk atau jasa yang sama seperti tahun lalu untuk tahun ini dan untuk 3 tahun ke depan, gitu ya, itu kita menyebutnya sebagai market penetration. Contoh misalkan, hari ini saya produknya itu perfume gitu ya. Kemudian dan saya masih cukup optimis untuk tahun ini perfume itu masih tumbuh gitu ya. Dan untuk 3 tahun ke depan perfume saya ini juga masih tumbuh. Maka sampai dengan 3 tahun ke depan saya tidak melakukan perubahan produk yang saya jual. Nah, ini yang disebut dengan market penetration. Gitu. Tapi kalau sekiranya saya ngerasa bahwa kayaknya perfume udah mulai loyo deh. Mungkin nggak seperti itu teman-teman? Kayaknya saya agak ngos-ngosan kalau produk saya itu cuma perfume doang gitu. Saya mau tambah deh sekarang, nggak cuma perfume ya. Tapi saya mau jualan juga sabun sama shampoo gitu ya. Maka saya melakukan yang namanya product development. Oke. Saya melakukan yang namanya product development. Nah, dari bisnis yang tadi saya tanya nih di antara teman-teman ini, kira-kira ada nggak
yang mau melakukan perubahan produk atau penambahan produk? Ya. Ada nggak? Coba angkat tangan. Oke, 1, 2, 3. Kalau mbaknya? Jasa. Jasa. Sekarang itu apa produknya? Produknya darat, kiriman darat. Kiriman darat. Nah, kemudian dikembangkannya, silakan mbak. Sekarang produknya kiriman darat, nanti produk barunya kiriman udara. Kiriman udara. Oke. Produknya kiriman darat, kiriman udara. Itu jangan-jangan sama sama yang belakang. Kalau ibunya apa, mbak? Silakan. Saya produk personal care, body care. Body care. Iya. Oke. Terus rencananya 1-3 tahun ke depan? Menambah ke skincare wajah, Skincare wajah. ya, sama menambah variasi produk. Variasi Body care. produk. Iya. Oke, variasi produk. Oke, tadi satu lagi, masnya? Rencananya apa? Perubahan atau penambahannya? Fashion, kan fashion. Fashion. Kemudian perubahan atau penambahannya apa? Yang lebih ke esensial. Esensial Yang itu seperti apa? Ya kayak produknya Uniqlo gitu, yang lebih umum. Oke. Bukan Lebih yang fast moving. yang fast moving ya? Bukan yang fast oh, moving. bukan yang fast moving ya. Tapi kalau yang fast moving itu apa sih kalau di fashion, Mas? Contoh misalkan Zara gitu. Oke. Produk Zara itu kan lebih ke tergantung Lagi model fashion. modelnya apa gitu. Betul. Kalau Uniqlo itu kan lebih long lasting. Oke, lebih lama ya. Oke. Tapi sebenarnya produknya masih sama ya di Sama, fashion ya. sama. Di fashion hanya saja dari sisi apa itu sebenarnya masih kategori yang sama atau beda sih? Yang fast design sama yang Ya sebenarnya sih kategorinya sama. masih Masih sama top, sama bottom, Iya, sama. masih sama ya. Ya beda itunya aja apa segmentasinya. Segmentasinya aja yang berbeda ya. Oke, artinya tuh sebenarnya masih di produk yang sama, mungkin lebih ke produk development sedikit kali ya. Iya. Oke, berarti yang lain tadi yang nggak angkat tangan berarti masih akan bermain di produk yang sama, masih sama ya. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Oke, nah tapi bisa aja kita berpikir bahwa produk yang kita kembangkan saat ini tuh betul-betul sudah nggak kompetitif gitu. Ya anggaplah tadi ya, saya bisnisnya tuh parfum saya udah stagnan banget, kita coba push ke sana sini juga nggak laku gitu ya, bukan nggak laku tapi nggak tumbuh gitu ya. Kita bingung sendiri misalkan, kita mau coba ngembangin ke mana itu, kita mau coba ngembangin ke personal care juga masih sulit untuk tumbuh juga, misalkan bisa nggak seperti itu? Akhirnya kemudian saya memutuskan untuk masuk ke bisnis restoran. Mungkin nggak seperti itu? Mungkin nggak di dalam bisnis? Mungkin ya? Nah itu yang disebut dengan diversification. Diversification. Saya masuk ke bisnis baru atau saya masuk ke kategori baru, gitu, ya. Yang dampaknya, harapan saya adalah dampaknya sales saya atau revenue saya itu bisa tumbuh, gitu. Clear ya? Itu yang pertama, soal menentukan produk yang akan kita jual, ya, atau kategori yang akan kita masukin. Itu yang pertama, kita harus punya asumsi dulu nih, ya. Jadi kalau kayak tadi banyak bilang, oke Pak, saya sekarang itu main di darat, nah sekarang kedepannya saya mau main di udara, gitu ya, darat dan udara. Nah itu kan asumsi dari produk atau layanan yang mau kita jual. Kita berawal dari situ dulu. Ada nggak inovasi baru yang mau kita lakukan? Atau kita ngerasa, oh yang sekarang aja belum maksimal nih, ya. Jadi saya hanya mau bermain di produk dan kategori ini aja, itu dipersilahkan, gitu ya. Oke, next. Kemudian yang kedua adalah masih di belakangnya ini ya. Harga jual yang realistis, tetapkan harga berdasarkan kondisi pasar, positioning, daya beli pelanggan, bukan berdasarkan target atau harapan daripada owner. Oke. Nah teman-teman,
di tahun ini atau setidaknya di bulan ini ada nggak yang merencanakan kenaikan harga? Coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, artinya di setiap meja itu ada merencanakan kenaikan harga ya. Kalau yang sudah melakukan kenaikan harga berapa banyak? 1, 2, tuh. Cuman 3 meja, 4 meja yang sudah melakukan kenaikan harga. Berarti yang lain baru dalam tahap angan-angan, gitu ya. Masih dikaji ya. Kenapa alasannya, teman-teman? Belum momentum. Silakan, Mbak Mega. Masih dikaji ulang gimana kalau targetnya achieve terhadap terhadap OPEC apa mengecil apa gimana presentasinya. Oke. Nggak, pertanyaannya misalkan nih kita harusnya udah naik harga tapi kok nggak kita naikin ya? Iya. Itu karena produk kompetitor juga belum naik sih Pak. Oke. Jadi saya udah ngasih insight ke direksi bahwa kalau tidak naik harga mungkin margin kita akan tergerus. Iya. Cuma dari direksi mau nahan dulu. Nah, saya ngasih opsi yang mungkin targetnya harus achieve, jadi OPEX-nya mungkin presentasinya akan turun. Akan turun, ya. Padahal kompetitor sebenarnya lagi nunggu kita juga. Sama Pak, sama. Tunggu-tungguan. Jadi saling tunggu menunggu. Saling tunggu menunggu. Iya, oke. Soal harga ini penting banget ya. Harga itu menentukan nanti berapa kita punya sales, berapa kita punya profit. Kalau harga kita sama dengan biaya produksi kita, udah pasti kita nggak ada profit, betul ya? Nah, harga itu yang benar yang seperti apa gitu ya? Tentunya harga yang benar adalah harga yang fair. Yang disebut harga yang fair itu harga yang cukup sehat untuk menutupi biaya produksi gitu ya. Harga yang cukup sehat untuk menyasar segmen market atau positioning tertentu. Itu adalah harga yang fair. Gitu ya. Kalau saya rasa, saya udah banyak ketemu dengan owner bisnis di Indonesia gitu ya. Jarang sekali mereka itu yang memikirkan harga untuk keuntungan pribadi. Malah kebanyakan owner kita itu dia nggak enak kalau mau naikin harga. Gitu ya. Jadi baik-baik tuh ya owner bisnis kita gitu ya. Bukannya serakah pengen jual barang semahal-mahalnya, enggak gitu. Malah kebanyakan adalah gimana caranya dia bisa jual barang itu semurah-murahnya, ya. Yang penting customernya tuh happy, ya. Cuman pada titik tertentu mesti kita pikirin nih, apakah harga yang sekarang ada itu masih cukup sehat untuk bisnis kita atau enggak, gitu, ya. Masih cukup sehat untuk bisnis kita atau enggak? Minimal harga kita itu sudah bisa menutupi COGS dengan baik. Maksudnya nih, kalau menutupi COGS dengan baik itu apa? Misalkan kita bisnis online, gitu ya. Kalau yang namanya bisnis online itu kan yang namanya biaya promonya kan banyak ya. Betul nggak? Biaya marketingnya kan gede ya. Saya banyak ngobrol itu, cost untuk marketingnya itu apalagi kalau misalkan pakai TikTok, keranjang kuning, itu kurang lebih 35%. Gitu, 35% dari omset. Ya, jadi kalau teman-teman misalkan punya produk yang COGS-nya 65%, itu wassalamualaikum tuh. Ya kan, dipotong dengan cost marketing aja udah nggak dapat apa-apa kita. Ya kan, COGS 65%, sisa 35% dipotong cost Shopee dan seterusnya. TikTok, diskon, promo dan seterusnya gitu. Ya udah selesai gitu. Ya kan? Nah, jadi yang nomor satu, pricing yang pas itu adalah pricing yang bisa nutupin COGS gitu ya. Pricing yang bisa nutupin COGS. Nah, masalahnya berapa besar pricing yang bisa menutupi COGS itu tergantung dari bisnis model. Pricing harus lebih besar daripada COGS. Lebih besarnya berapa persen? Itu tergantung bisnis model. Sama-sama di bisnis frozen food, ada yang pricingnya itu COGS-nya itu di angka 70% dan dia masih bisa hidup sampai sekarang. Itu ada.
ya. Mainannya lebih banyak ke tradisional market, ke pasar-pasar, gitu ya. Jadi dia nggak ada biaya promosi dan seterusnya. Tapi untuk produk yang sama-sama frozen food, ada yang dia itu baru sehat kalau misalkan COGS-nya itu di angka 40% atau 45%. Kenapa? Karena dia jualannya itu online. Biaya untuk online aja udah 35%. Jadi baru bisa hidup kalau COGS-nya itu di angka 45%. Ya. Di bisnis resto juga sama. Ada resto yang bisa hidup dengan COGS 60%. Ada resto yang bisa hidup kalau COGS-nya itu cuma 40%. Ya. Nah, jadi ini masing-masing sebenarnya. Ya, pricing kita itu mau berapa besar itu masing-masing. Ya. Cuman yang jelas pastikan bahwa pricing yang kita berikan itu setelah dipotong dengan COGS dan dipotong oleh OPEX, kita masih kebagian yang namanya operating profit. Pastikan seperti itu. Ya. Jadi kalau kita udah ketemu, kemudian nanti kita modeling mau berapa banyak gitu ya, nanti akan lebih mudah. Udah pasti kedepannya juga akan profit. Oke. Yang ketiga, gimana cara naikin revenue? Ya, yang ketiga adalah volume penjualan yang masuk akal. Ya. Pastinya yang namanya financial model itu kan kita berharap akan ada pertumbuhan ya ke depannya ya. Baik pertumbuhan sales maupun pertumbuhan profit. Ya. Sales bisa tumbuh kalau apa teman-teman? Sales itu bisa tumbuh kalau apa? Misalnya nih, hari ini atau anggaplah tahun lalu ya, 2025, saya punya sales di angka 100 M. Kemudian 2026, saya mau sales saya di angka 200 M. Berarti di sini tumbuh berapa persen? 100%. Oke. Kira-kira asumsi pertumbuhan sales ini datangnya dari mana teman-teman? Customer. Dari customer. Betul. Dari mana lagi? Dari kenaikan volume. Betul ya? Nah, jadi sederhananya yang namanya sales itu kan price, harga, dikali volume. Betul ya? Iya, betul. Jadi kalau misalkan hari ini saya punya sales 100, kenapa? Karena saya punya anggaplah di sini sales 100 itu karena saya punya harganya 1 dengan volumenya itu 100. Gitu. Maka kalau saya mau naik 2 kali lipat, apa yang perlu saya lakukan? Volumenya naik. Naikin volumenya jadi 200, harganya itu sama, atau naikin harganya jadi 2 kali lipat, volumenya sama. Naikin volume. Betul ya? Biasanya kalau dari 2 pilihan ini mana yang dipilih sama pengusaha? Naikin volume. Pasti naikin volume, ya, bukan naikin price. Ya, meskipun price juga harus naik. Kenapa? Sekarang dolar aja udah naik. Ada inflasi. Jadi sebenarnya kalau kita nggak naik harga itu agak nggak logis gitu. Kalau teman-teman nggak naik harga dalam 1 tahun, udah pasti itu ada gross profit yang dikorbankan. Udah pasti itu. Kenapa? Karena bahan baku aja naik setiap tahun. Jadi kalau kita nggak naik harga, berarti ada gross profit yang dikorbankan. Atau ada ukuran yang diperkecil. Betul nggak? Ya, supaya kita tetap dapat yang namanya profit. Oke, naikin volume ya, volume sendiri itu datangnya dari mana teman-teman? Volume sendiri datangnya dari mana? Kalau misalkan saya yang awalnya produksi cuma 100 ton,
sekarang jadi 200 ton, berarti kan volume saya naik tuh. Nah, volume sendiri itu bisa naik seperti itu datangnya dari mana? Nah, di sini ada namanya itu horizontal dan vertikal. Volume itu bisa naik kalau misalkan jumlah konsumen saya bertambah. Betul nggak? Misalkan awalnya saya produknya cuma di Jabodetabek nih. Kapasitas produksi saya 100 ton. Nah, sekarang saya mau masuk ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Maka konsumen saya akan bertambah nggak di situ? Akan bertambah. Maka opportunity untuk naikin volume akan bertambah nggak di situ? Akan bertambah. Dari 100 jadi 200. Nah, itulah yang disebut dengan horizontal strategi sales. Ya, penambahan volume penjualan karena adanya penambahan market. Gitu ya. Atau yang kedua, ada yang namanya vertical strategi. Vertical strategi itu penambahan volume penjualan karena penambahan transaksi per customer. Misalkan, saya punya produk yang cuma dijual di Jabodetabek, kapasitas produksinya itu 100 ton, ya. Nah, tahun ini saya mau naikin 2 kali lipat, tapi saya nggak mau ekspansi keluar daerah. Maka yang saya lakukan adalah setiap konsumen saya harus membeli 2 kali lebih banyak. Bisa nggak kayak gitu? Gimana Pak caranya 2 kali lebih banyak? Ya udah, kita bikin promo yang tadinya biasanya belanjanya 1 kali dalam sebulan, kita bikin belanjanya 2 kali dalam sebulan. Ya, Bapak Ibu masih ingat nggak promonya Yakult? Anda minum berapa hari ini? Saya minum 2. Gara-gara promo seperti itu, penjualan Yakult naik 2 kali lipat. Bukan karena jumlah konsumennya, ya, tapi karena kebiasaan konsumennya yang berubah, gitu, ya. Itulah yang disebut dengan vertical sales, gitu ya. Merubah kebiasaan konsumen. Atau mungkin konsumennya sama, tapi dia sekarang membeli produk kita lebih banyak karena kita punya varian baru. Gitu. Misalkan awalnya kita punya restoran nasi goreng. Konsumen kita belanjanya seminggu sekali. Habis itu kita kepengen naikin 2 kali lipat omset kita. Akhirnya kita tambahin menunya menu sate. Berbeda nih. Terus akhirnya gara-gara ada menu sate, konsumen kita sekarang belanjanya jadi 2 kali seminggu. Yang tadinya 1 kali seminggu, kemudian jadi 2 kali seminggu. Maka potensi omset kita bisa naik 2 kali lipat nggak? Bisa. Nah, itu yang disebut dengan vertical sales. Atau kalau misalkan manufacturing snacking ya, Garuda Food misalkan. Dia awalnya cuma punya kacang Garuda. Orang biasanya belanjanya seminggu sekali. Habis itu dia bikin berikutnya wafer. Akhirnya orang yang belanjanya seminggu sekali nambah nih jadi seminggu 2 kali. Karena pertama beli kacang Garuda, yang kedua beli wafer. Maka omset dia akan naik gak jadi 2 kali lipat? Naik. Itulah yang disebut dengan vertical sales. Jelas ya? Itu yang disebut dengan vertical sales. Boleh kembali lagi? Nah, jadi untuk meningkatkan revenue, mau tahun ini ataupun tahun depan, itu setidaknya ada 3 ya. Yang pertama adalah produknya itu sendiri. Apakah Anda akan masih bermain di produk yang sama, di kategori yang sama, atau Anda mau mengembangkan kategori lain? Gitu ya. Kemudian yang kedua, harga jualnya. Harga jual yang realistik. Apakah Anda masih harga jualnya masih sama, atau mungkin harga jual Anda harus Anda naikin? Kemudian yang ketiga, volume penjualannya harus masuk akal. Apakah Anda volumenya udah pasti harus naik? Masalahnya kenaikan volume ini datangnya itu dari mana? Apakah datangnya dari konsumen baru? Atau misalkan datangnya dari produk baru yang dikonsumsi lebih banyak oleh konsumen Anda? Gitu ya. Oke.
Nah, kemudian yang keempat, yang namanya pertumbuhan sales, itu juga ditentukan oleh channel penjualan yang relevan. Ya, saya baru kemarin bantuin salah satu bisnis di Bandung ya. Omsetnya rata-rata di angka 10M sebulan gitu ya. Kemudian dia pengen tumbuh ya, dia pengen tumbuh karena industrinya itu lumayan lagi lumayan berdarah-darah gitu ya, frozen food. Dia pengen tumbuh, nggak gede-gede sih, tumbuh sekitar 30% di tahun ini 2026. Yang kita lakukan cuman membangun channel distribusi baru. Ya, jadi waktu itu kita advise untuk masuk ke channel TikTok ya. Jadi cuman masuk ke channel TikTok aja, sekarang dari TikToknya aja sebulan udah 2,2M. Dari TikToknya doang. Ya. Nah, artinya kadang-kadang yang namanya pertumbuhan sales itu juga karena kita membangun channel distribusi baru. Gitu. Ya, kita bisnisnya selama ini offline. Offline kok segini-gini aja ya. Kita udah genjot, kita tambahin timnya segala macem, cuman segini-gini aja. Ya. Tapi bisa jadi dengan kita menambah channel distribusi baru, itu dia bisa tumbuh sampai 20-30%. Dan bahkan ada yang bisa tumbuhnya sampai 100% karena channel distribusi baru. Ya. Teman-teman yang selama ini mungkin sukanya main di tradisional ya. Tradisional market itu dengan kita bikin toko sendiri di pinggir jalan gitu ya. Itu namanya salah satu bentuk tradisional market gitu ya. Atau kita masuk ke pasar-pasar. Nah, coba channel distribusi baru dengan masuk ke modern retail, gitu ya. Anggaplah saya punya salah satu kawan kita bantu juga tuh di Garut. Awalnya jualannya cuma di toko biasa, di tradisional, ya. Setelah dia masuk ke salah satu jaringan modern, omsetnya itu bisa naik sampai 5 kali lipat, gitu. Kenapa? Karena once kita masuk ke modern retail, anggaplah bisa kerja sama Indomaret, ya produk kita gitu ya. Indomaret itu sekarang ada berapa titik ya? Indomaret. Ada 20 ribuan kalau nggak salah, 20 sampai hampir 30 ribu titik gitu. Once kita masuk dengan jaringan Indomaret, itu kita bisa langsung meledak, volume kita itu bisa sampai 10 kali lipat gitu. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan channel distribusi baru. Jelas ya, channel distribusi baru. So, kalau teman-teman sekarang lagi memikirkan saya mau saya pengen bisnis saya tumbuh 3 kali lipat, 5 kali lipat secara omset, coba pikirin channel distribusinya mungkin yang perlu kita rubah. Gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah pola pertumbuhan dan faktor pendukungnya ya. Tentukan growth rate yang wajar dengan alasan yang jelas seperti strategi marketing, peningkatkan kapasitas atau faktor musiman. Teman-teman biasanya di sini kalau bikin rencana bisnis setiap tahun itu tumbuhnya dari sisi sales itu berapa persen biasanya? Biasanya. Berapa persen? Anggaplah misalkan yang tahun ini bisnisnya pengen tumbuh di atas 100% ada nggak dari tahun lalu? Hah? Pengen tapi nggak yang udah bikin rencana gitu, bulan Desember kemarin tuh bulan November gitu ya, saya merencanakan tuh bisnis saya di tahun 2026 tumbuh 100%, ada nggak yang merencanakan kayak gitu? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Kalau di atas 50% ada nggak? Coba, di atas 50%, 1, 2, oke. Kalau yang di atas 20% ada nggak? Lebih banyak harusnya ya, 1, 2. Oke, berarti sisanya itu memang merencanakan tumbuhnya di bawah 20% ya? Luar biasa sih. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Yang 50%, yang 20%, oke. Kalau saya itu memang kerjaannya mencutin ini ya, mencutin entrepreneur ya, mencutin pebisnis itu. Ya, biasanya kalau yang cuman merencanakan tumbuh 20%,
Itu saya challenge gitu, emang lu mau ngapain, mau tidur? Gitu. Karena terutama buat bisnis yang nilainya belum 1T, itu mestinya tumbuh 20% itu masih sangat memungkinkan. Gitu, ya. Tumbuh 20% itu masih sangat memungkinkan. Bahkan kalau bisnis yang angkanya masih di bawah 200M, ya, nilainya misalkan salesnya di angka 100M, 150M, malah sering kita paksa buat tumbuh 100% gitu. Dan itu masih sangat memungkinkan. Gitu. Per tahun ya. Kenapa? Ya. Karena buat bisnis-bisnis yang angkanya masih, apalagi yang di bawah 100M ya, itu biasanya penguasaannya itu masih di satu wilayah aja. Anggaplah misalkan Jabodetabek dan Jawa Barat. Dia dapat omset nih 100M. Begitu dia garap Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali dengan baik, maka omsetnya langsung bisa double. Dia masih bisa tumbuh 100%. Gitu. Ya. Atau misalkan awalnya dia punya omset 100M gara-gara biaya marketingnya itu kecil. Nggak terlalu nge-push marketingnya. Marketingnya tuh apa adanya. Begitu biaya marketingnya kita naikin, yang biasanya mungkin biaya marketingnya itu let's say misalkan cuman sekitar berapa ya? Cuman sekitar 50 juta sebulan gitu ya. Habis itu biaya marketingnya kita naikin nih jadi 1 miliar sebulan gitu. Itu biasanya omsetnya pun bisa naik 2 kali lipat gitu. Gitu. Jadi maksud saya, kalau bisnis kita belum 1T, itu sebenarnya pertumbuhan kenaikan 50%, 100% itu masih sangat mungkin gitu. Banyak variabel yang bisa kita lakukan. Salah satunya misalkan biaya marketing. Ya, saya kemarin habis ketemu, habis bantu advisory juga, bisnis salah satu bisnis rumah makan di Solo ya, dia udah punya 12 cabang, salesnya itu sekitar 5M sebulan, bagus gak ya segitu ya? Oke lah ya, 5M sebulan untuk restoran gitu ya, oke lah. Pas saya lihat, biaya marketingnya itu cuma 20 juta. Padahal omsetnya itu 5M sebulan. Biaya marketingnya itu cuma 20 juta. Berarti berapa persen tuh? Berapa persen tuh? 5 juta, 500, 0,4 ya? Kalau 1%-nya aja kan 50 juta ya? Jadi 20 juta itu cuma 0,4% biaya marketingnya. Omsetnya 5M. Jadi pertama kali dia nanya ke saya tanya, Bu, apa ekspektasinya nih? Ya saya mau tumbuh lah mas, paling nggak 25%. Saran saya cuma satu, naikin aja biaya marketingnya. Gitu. Karena dengan biaya marketing cuma 20 juta itu pasti banyak orang yang belum tahu tentang produknya ibu gitu. Naikin aja, dan saya minta biaya marketingnya jadi 100 juta sebulan. Which is 100 juta itu baru sekitar 2% dari dia punya omset gitu loh. Harusnya sih nggak ngaruh apa-apa ke bisnis gitu. Ya. Dan dia udah mulai lakukan itu, dan ternyata ini baru jalan belum baru sebulan lebih sedikit lah, ini omsetnya udah mulai gerak nih, udah mulai naik lagi. Gitu ya. Nah, itu variabel-variabel yang bisa kita lakukan untuk mengasumsikan pertumbuhan bisnis kita, teman-teman. Pertumbuhan penjualan kita. Ada variabel marketing, ada variabel produk, ada variabel market, ya, ada variabel harga, dan seterusnya dan seterusnya. Oke? Nah, next. Coba. Oke. Ini kayaknya harusnya sih. Oh, ini kayaknya harusnya ada satu yang ada yang volume sama ini nggak ya, harga nggak ya? Coba teman-teman buka di Excel-nya deh. Harusnya di Excel-nya itu ada volume dan harga. Ada. Ada ya? Ada. Oke. Bisa dibantu buka Excel-nya ya? Oke. Nah, sekarang kita mencoba membuat asumsi dari sales dulu ya. Kita akan mencoba membuat asumsi dari sales. Nah, ini saya kasih, teman-teman udah saya kasih template ya. Kemudian di template-nya itu, tools-nya itu
saya membuat asumsi penjualan, ya, asumsi penjualan untuk 3 tahun ke depan sampai dengan tahun 2029, gitu ya. Nah, penjualan itu sendiri ada 2 variabel, ada yang namanya volume, kemudian di bawahnya itu ada yang namanya harga. Kalau kita ke bawah terus, nah di situ ada yang namanya price, ya. Harga dan volume ini akan menghasilkan yang namanya omset, gitu ya. Oke. Nah, jadi di dalam financial model ini, teman-teman, di dalam financial model ini, di situ ada beberapa sheet ya. Ada sheet yang warna hijau, tulisannya assumption. Ada sheet yang warna merah, di situ ada sales NCUGS, OPEX, depresiasi, profit and loss, balance sheet, cash flow, dan rasio-rasio. Nah, fokus kita itu hanya mengisi sheet yang warna hijau aja. Ya, karena di warna hijau itu sudah ada nanti data yang perlu teman-teman masukin ya. Soal penjualan, volumenya berapa, harganya berapa, kemudian manpower kita ada berapa banyak, kemudian berapa salary-nya dan seterusnya, gitu ya. Nah, kalau itu udah kita isi semua nanti sampai dengan sore, maka kita bisa langsung mendapatkan data mengenai sales NCUGS ya, kemudian ada profit and loss modeling ya, projection, balance sheet projection maupun cash flow projection, itu semuanya udah diformulasi, udah otomatis gitu ya. Jadi kita hanya fokus nanti di sheet yang pertama aja ya, di sheet yang pertama aja. Oke. Nah, untuk sheet yang warna merah itu memang sengaja saya kunci ya, supaya itu ada formula-formulanya nanti biar nggak berantakan dari financial projection-nya. Nah, sekarang tugas kita adalah mencoba menentukan dulu asumsi dari pertumbuhan sales, teman-teman. Oke, jadi kalau kita ke atas itu apa yang kita lakukan? Pertama kali tentunya kita perlu mengidentifikasi produk kita itu apa aja. Itu nomor 1. Ya. Nah, kebetulan kalau untuk dicontohnya, teman-teman, kalau untuk dicontohnya itu produk saya itu cuma 5. Ada sunscreen, ada night cream, ada facial wash, ada serum, dan others. Ya. Ada 5 kategori, atau 5 subkategori produk saya jualannya, gitu ya. Nah, kemudian di sebelahnya itu ada volume penjualan dalam tahun 2025, berarti yang udah terjadi. Ya. Yang udah terjadi itu untuk sunscreen-nya di 71.000, night cream-nya 71.000, facial wash 71.000, sama. Saya bikin contohnya itu 71.000 untuk masing-masing. Gitu ya. Nah, jadi sekarang tugas teman-teman adalah mencoba mengisi berapakah jumlah atau apa saja jenis produknya dan berapa banyak penjualan produknya di tahun 2025. Gitu. Jelas ya? Oke, boleh langsung yang udah dapat tools Excel-nya bisa langsung diisi di situ, ya. Berarti di situ kita perlu mengidentifikasi jumlah produk, ya. Jenis-jenis produk dan jumlah produk terjual di tahun 2025. Oke. Kita isi yang 2025 dulu. Nah, kalau di sininya kan saya kasih contoh 2026 sampai 2029-nya kan udah keisi ya. Tapi mungkin nama teman-teman bisa teman-teman hapus dulu aja. Gitu, nanti bisa diisi secara manual. Ini buat contoh aja sebenarnya. Oke. Udah? Nah, 2025 itu kan data aktual ya, data yang memang kita udah punya. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih. Terus bagaimana dengan 2025 sampai dengan 2029? 2025 sampai dengan 2029. Itulah yang disebut dengan data pertumbuhan. Ya. Kalau di sini di contohnya 2025 untuk sunscreen berapa? Jumlah volumenya 71.000. 2026-nya berapa?
172.000. Jadi kira-kira dia tumbuhnya berapa persen, teman-teman? 100? Sekitar 140% dia tumbuh, ya, volumenya, ya kan? Nah, yang paling penting adalah teman-teman harus tahu kenapa kita cukup optimis dia bisa tumbuh 140% dari tahun 2025 ke tahun 2026. Itu yang paling penting, ya. Banyak sekali argumennya. Bisa aja, Pak, ini volume saya tumbuh karena saya melakukan ekspansi wilayah. Bisa nggak seperti itu? Pak, volume saya tumbuh karena saya jualan di channel distribusi baru. Sekarang saya jualan di online. Bisa nggak seperti itu? Ya, Pak, volume saya tumbuh karena biaya marketingnya saya naikin. Jadi kayaknya selama ini kita jualan di Jabodetabek, tapi banyak yang belum tahu. Gitu. Kalau dihitung-hitung sebenarnya customer kita itu rata-rata mungkin cuma 100.000 orang. Gitu. Nah, sekarang saya mau naikin nih, jadi dari 100.000 jadi 300.000. Dengan cara apa? Dengan cara menaikkan budget marketing. Gitu ya. Maka volume saya cukup optimis, volume saya itu tumbuh tahun 2025 ke 2026 sebanyak 140%. Jelas sampai di sini? Oke. Nah, kemudian dari 2026 ke tahun 2027-nya berapa di situ? 338. Kemudian tahun 2028-nya 655. Jadi pertumbuhannya berapa persen tuh? Dari 2026 ke 2027. 100% ya, tumbuh 100%, kemudian tumbuh 100% lagi, tumbuh 100% lagi. Nah, kira-kira menurut teman-teman logik nggak bisnis kalau kita bikin projectionnya seperti ini? Tumbuh 100% setiap tahun. Logik nggak menurut teman-teman? Nggak logik? Tergantung apanya, Pak? Tergantung perusahaannya. Tergantung perusahaannya, tergantung agresivitasnya, betul ya? Tapi kalau buat saya, ya logik-logik aja. Gitu. Logiknya itu ya itu tadi, mungkin selama ini mungkin biaya marketingnya terlalu kecil, jadi dia tumbuhnya nggak agresif. Atau mungkin wilayah penyebarannya juga masih terlalu sempit, jadi tumbuhnya nggak agresif. Selama ini jualannya masih sangat konvensional, jadi tumbuhnya nggak agresif. Ya, kalau kita perbaikin itu, ya bisa jadi tumbuhnya jadi lebih agresif, gitu. Ya, ya silakan. Mau tanya Pak, kalau ini kan kita udah bikin asumsi nih Pak ya. Betul. Jadi misalkan dari tahun 2025 ini sudah tercapai. Betul. Tapi ternyata di tahun 2026 kan kita asumsikan kita bisa sampai 172. Betul. Tapi ternyata pada saat akhir 2026 finalnya itu nggak sampai segitu gitu loh Pak. Ya. Nggak sampai target kita. Ya. Nah, untuk di tahun 2027, apakah kita harus mengikuti target yang sebelumnya 2026 ya. atau tetap kita naikkan? Oke. Yang jelas gini, menarik sekali ya, bagus sekali pertanyaannya. Ketika misalkan di satu tahun itu bisnis itu tidak pertumbuhannya tidak sesuai target, apakah di tahun berikutnya itu kita jadi mempertimbangkan lagi gitu ya mengenai pertumbuhannya. Gini, yang jelas bisnis itu harus tumbuh, Bapak Ibu. Itu kredo pertama. Yang namanya bisnis itu harus tumbuh. Kenapa? Karena kalau bisnis Anda nggak tumbuh, Anda makin miskin gitu. Inflasi loh. Inflasi aja udah hampir 10%, 5-10%. Jadi kalau bisnis Anda nggak tumbuh, itu sebenarnya Anda makin miskin sebenarnya. Gitu ya, jadi harus tumbuh. Pertanyaan kedua, berapa besar pertumbuhannya? Nah, inilah yang kemudian kita diskusikan. Kalau bisnis yang agresif, dia bisa tumbuh 100%. Tapi kalau bisnis yang konservatif, mungkin tumbuhnya cuma 20%. Gitu. Nah, ini juga tergantung dari kapasitas organisasi. Ya, ada organisasi bisnis ya yang orangnya agresif-agresif, dikasih 100% dia sanggup. Tapi mungkin kalau organisasinya nggak terlalu agresif banget, dikasih 50% aja udah ngap-ngapan, gitu. Nah, makanya kalau di dalam strategic plan kita, itu biasanya setiap quarter akan kita cek.
misalkan nih kita targetnya mau tumbuh 100% gitu ya. Jadi per kuarternya kan harusnya tumbuhnya itu 25% gitu. Maka itu akan kita cek gitu ya. Ada kalanya misalkan oke, harusnya tumbuh 25% di Q1 gitu ya, tapi ternyata tumbuhnya itu cuman di angka 15%. Maka utang pertumbuhan 10%-nya itu dibebankan di Q2. Yang terjadi begitu di Q2 berarti harusnya 25 ditambah 10 ya, harusnya 35 ya. Ternyata di Q2 masih 15% lagi. Akhirnya itu menjadi utang kita taruh di Q3. Ada yang kayak gitu. Nah Q3 jadi bebannya gede nih, tumbuhnya harus berarti sekitar berapa tuh, ditambah 10% lagi, 25 ditambah 10 tambah 10 berarti 45 gitu. Ternyata di Q3 masih 15% juga pertumbuhannya, nggak bisa 45%. Begitu kita taruh di Q4 ternyata pertumbuhannya masih di angka segitu. Itu artinya apa? Artinya organisasi Anda memang kemampuan pertumbuhannya cuman 15% per quarter atau 60% per tahun. Itu memang udah jadi kemampuan kita gitu. Sehingga tahun depan ya mungkin akan lebih bijak kalau kita membuat asumsi pertumbuhan itu di 60%, bukan 100%. Gitu. Ya. Tapi apapun itu mau 100% ataupun mau 60%, organisasi Anda harus tumbuh. Poinnya itu. Gitu. Ya. Jadi target tetap harus meningkat terus, Pak. Harus tumbuh. Yang namanya sales itu harus tumbuh. Ya. Logikanya sederhana karena yang namanya konsumen kita itu, customer kita itu kan bertambah terus. Ya. Selalu ada yang namanya kelahiran baru, selalu ada yang namanya market baru gitu ya. Jadi harusnya itu tumbuh. Gitu. Nah, tinggal pertumbuhannya berapa itu tergantung faktor eksternal dan tergantung faktor internal. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak, masalahnya Pak, kalau kita punya produk ini 5, gitu ya, kita punya produk ini 5, itu kayaknya di tahun ketiga udah stagnan deh, udah nggak bisa lagi di-push gitu, ya, udah nggak bisa lagi di-push. Maka apa yang kita lakukan? Tadi saya bilang, bisa aja kita melakukan yang namanya product development, atau kita bisa aja melakukan yang namanya diversification. Ya, caranya gimana? Nah, jadi nanti di baris nomor 8, 9, 10, 11 itu kita planning yang namanya produk baru, Bapak Ibu. Ya. Kita planning yang namanya produk baru. Misalkan 9, 8, 9, 10, 11 kita masukin di situ ada sabun, ada shampoo, ada pasta gigi, ya, ada body lotion. Jadi kita bikin yang namanya body care kategori. Mungkin nggak seperti itu? Mungkin. Nah, angka penjualan body care kategori kita masukin di tahun 2028 sebagai angka pertumbuhan ke depan. Jadi bisa aja di dalam skenario kita penjualan dari skincare itu berhenti pertumbuhannya di tahun 2027. Misalkan gitu ya, oh tahun 2027 udah berhenti deh, udah stop, dia nggak akan tumbuh lagi. Cuman kan secara bisnis kita mesti tumbuh, terserah tumbuhnya dari mana gitu. Pokoknya secara bisnis Anda harus tumbuh gitu. Maka kita akan masukin asumsi kita akan create produk-produk baru yang dia akan mulai jualan di tahun 2028. Gitu. Ya. Itu yang namanya product development atau diversification. Nah, jadi nanti bisa aja di tahun 2027 penjualan untuk yang skincare-nya itu masih di 338 dan tahun 2028-nya masih di 338, tapi kita nanti dapat volume dari produk baru tahun 2028. Kegambar nggak? Gitu ya. Nah, jadi sekali lagi ini soal produk atau jasa apa yang mau Anda jual itu penting banget. Kita taruh di kolom A. Ya, mau apa aja nih yang kita jual. Apakah akan ada produk baru atau kita selama 5 tahun, 3 tahun ke depan masih akan fokus di produk yang sama. Oke? Ya, silakan, Mbak. Baik,
Salam kenal Pak, saya Regi. Ya. Mengenai revenue assumption kan ada poin channel penjualan. Ya. Mengenai channel penjualan, bagaimana jika industri retail fashion yang rely on marketplace dengan kebijakan MP yang terus bertambah dan berubah, untuk menentukan marginnya apakah lebih baik biaya marketplace-nya diprojectionkan dalam 1 tahun atau bagaimana? Oke, jadi selama ini kita jualan di marketplace. Oke, terus rencananya kita pengen tumbuh nih, anggaplah tumbuh 50%. Kemudian apa yang kita lakukan? Karena selama berjalan ini, Pak, biaya marketplace itu terus bertumbuh tiap tahunnya. Ya. Nah, itu bagaimana? Apakah projection biaya marketplace ini perlu di average atau bagaimana? Oke, apakah biaya projection marketplace-nya perlu di average? Ya, asumsi biaya market gini, ini menariknya sekaligus tragisnya sih. Sekarang itu biaya marketplace itu udah setara dengan biaya produksi. Jadi kalau teman-teman punya bisnis fashion misalkan ya, anggaplah jualan t-shirt itu. T-shirt modalnya 100.000, modalnya t-shirt itu anggaplah di angka 50.000. Itu biaya untuk marketplace-nya itu bisa 50.000 juga gitu. Untuk promo dan lain-lain. Gitu ya. Nah, sehingga kalau kita mau mainnya itu di marketplace, harga kita itu harus 3 kali lipat dari biaya produksi. Jadi biaya produksi 50.000, kita asumsikan biaya marketplace-nya 50.000, jadi harga jualnya 150, kita masih bisa dapetin gross margin di angka 50.000. Itu belum dipotong dengan biaya operasional kita, betul nggak? Iya kan? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah ya? Oke. Nah, nanti ini akan kita sambung ya, karena ini menarik, ini kejadian di hampir semua klien yang saya tanganin. Jadi kita sarankan akhirnya coba membangun sistem penjualan online sendiri, berbasis web store. Gitu ya, karena udah kita hitung-hitung kalau kita pakai sistem penjualan online sendiri berbasis web store itu biayanya cuma sekitar 15-20% dari harga atau omset kita, gitu ya. Karena kalau terus-terusan kita ngandelin marketplace, kita selalu mengorbankan yang namanya margin gitu, yaitu agak nggak sehat juga. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Sekarang kita break dan materi akan kita lanjutkan nanti setelah coffee break, gitu ya. Saya kembalikan ke